Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma fashalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa huwa an-nabiyyu al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Ayuhal muslimun wal muslimat jamaah ta'lim duha, semoga kita yang berada di majlis ini selalu dilindungi, diberkahi dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, iman wal Islam, sehingga bisa duduk bersama di masjid yang mulia ini dalam rangka menambah ilmu dan wawasan kita tentang dinul Islam. Selawat dan salam semoga Allah melimpah curahkan kepada kekasihnya, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, keturunan dan juga kita sebagai umat yang insyaallah tetap istiqomah di jalannya. Kajian Saqafah Islamiyah pada kuliah duha kali ini tentang esensi hijrah nabawiyah. Hakikat hijrah itu apa? Dan ini dikisahkan dalam sirah nabawiyah. Setiap kisah yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW itu pasti memiliki nilai, hikmah dan panutan untuk kita sebagai umatnya. Dan termasuk kejadian hijrah ini setelah beliau menghabiskan waktu dakwah di kota Mekah selama 13 tahun. Kemudian lanjut dakwah di Madinah selama 10 tahun. Sehingga usia risalah Nabi itu totalnya 23 tahun. Al-Quran pun Allah turunkan dalam rentan waktu 23 tahun. Persiapannya 40 tahun. Ini saking beratnya membawa risalah dakwah penutup dari kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kemarin ditanya oleh jamaah, Ustaz, apakah betul menyambut tahun baru Hijriah ini terbilang amalan yang tidak sesuai dengan sunnah, menyimpang, atau bahasa yang lebih tegas lagi disebut dengan bid'ah? Sebab apapun yang berkaitan dengan perayaan, penyambutan, itu tidak sejalan dengan sunnah Rasul. Saya jawab dengan jawaban yang insya Allah ini diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah menyambut tahun baru Hijriah yang mungkin umumnya hari ini kita sampaikan kepada kawan kita dengan melalui medsos, selamat tahun baru 1442 Hijriah. Kalau ini ucapan kita di antara jamaah, di antara teman, dianggap menyimpang, lalu bagaimana kita punya kebanggaan terhadap agama ini? Bukankah hari ini menjadi kebutuhan umat yang beragama Zoroaster, yaitu di Persia, ini agama kuno, Zoroastria, itu punya tahun khusus namanya Nauruz. Suku Indiana di Amerika punya tahun khusus. Kemudian agama Nasrani punya tahun khusus namanya Masehi. Nah, kalau kita umat hari ini punya tahun Hijriah yang mana itu kesimpulan yang ditetapkan oleh siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka kita tinggal melanjutkan bahwa ini satu kebanggaan buat kita sebagai umat. Jadi kalaupun kita sambut setiap tahunnya, ini bagian daripada muamalah kita terhadap
ya ajaran Islam. Toh ini bukan masalah ubudiyah, ini masalah muamalah babnya. Muamalah itu tergantung kita. Memang tidak ada hadis yang langsung, ya. Jangan beranggapan ini dianggap tidak sesuai dengan sunnah, karena di zaman Nabi tidak ada. Nabi itu hanya memberikan landasan untuk umatnya. Hadis semuanya begitu banyak, tapi bagaimana memahami hadis itu tugas siapa? Tugas kita dan para ulama. Nah, oleh sebab itu saya kuatkan dengan sebuah dalil di dalam Al-Quran, surah Al-Hajj ayat 22. Allah berfirman, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwa al-qulub. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu ada takwa di dalam hatinya. Syiar itu adalah kebaikan, ibadah yang dimunculkan oleh umat Islam dan dilakukan secara masif atau serentak berjamaah. Salat Jumat, ya, jangan sembunyi-sembunyi kita menuju masjid. Azan itu syiar Allah, ya. Termasuk mungkin menyambut tahun baru Hijriah, saya melihat ini fikih muamalah, bukan ibadah. Kalau ibadah kita harus ketat, nggak ada dari Nabi, jangan kita melakukan dan menganggap sebagai ibadah. Muamalah, Nabi memberikan jaminan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu soal urusan duniamu. Jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, tujuan hijrah itu adalah memperjuangkan al-haq. Al-haqqu min indillah, hak yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti di mana adanya? Di dalam kitab suci Al-Qur'an. Al-haqqu bi rabbika fala takunanna minal mumtarin. Hak itu datang dari Tuhanmu, maka janganlah kamu sekali-kali meragukannya. Maka kebenaran yang harus kita ikuti adalah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, bukan dari Yahudi ataupun Nasrani. Biarkan mereka mengakui kebenaran agamanya, sebagaimana kita juga mengakui dan mengimani kebenaran Islam. Jangan kita mengambil sana sini, cukup dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hari ini sudah berbondong-bondong ya masyarakat dunia memeluk Islam. Kenapa? Sebab apa yang dibutuhkan oleh fitrah manusia itu ada dalam kitab suci Al-Quran. Itulah mungkin keuntungan globalisasi hari ini. Yang kedua, jangan ragu terhadap kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin. Nah, adapun kejadian ini, Al-Hijrah An-Nabawiyah, Allah sebutkan di surah Al-Hasyr ayat 8. Kenapa Allah sifati al-muhajirin sebagai al-fuqara? Fakir miskin. Alladzina ukhriju min diyarihim, yang dikeluarkan dari negerinya Mekah. Wa amwalihim, dan harta mereka ditinggalkan. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka itu hanya mencari ridha Allah dan karunia-Nya. Yang kedua, wa yansurunallaha wa rasulah. Mereka ingin menolong agama Allah dan Rasulnya. Ulaika humus shadiqun. Keimanan yang paling sejati adalah keimanan para sahabat dahulu, dengan sifat-sifatnya, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan rumahnya, meninggalkan usahanya, berangkat menuju Madinah dalam keadaan miskin, nggak ada yang dibawa kecuali bekal dalam perjalanan. Tapi mereka yakin yang penting Allah ridha kepadanya dan ingin menolong agama Allah. La tanqatil hijratu hatta tanqatu taubah wa la tanqatu taubatu hatta tattali'u syamsu mim maghribiha. Jadi hijrah itu tidak akan terputus sampai terputus kesempatan kita untuk taubat. Ini jangan dimaknai hijrah pindah tempat, tetapi
al-hijrah an-nafsiyah, pindahnya kepribadian kita. Makanya kalau ada selebritis yang tidak berhijab terus pakai hijab, wah. Kalau yang laki-lakinya tadinya nggak jenggotan, terus jenggotan gitu Pak ya. Apa istilahnya hari ini? Sudah hijrah. Ini hijrah nafsiyah, kepribadian kita yang pindah dari muslim yang biasa saja kepada muslim yang lebih baik, dari kesolehan yang biasa kepada kesolehan yang lebih baik. Tahun lalu sudah kita lewati, maka tahun ini 1442 Hijriah harus lebih baik dalam ketaatan pada Allah. Itulah al-hijrah yang sesungguhnya. Inni muhajirun ila rabbi. Ini kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kalau kita lihat maknanya dalam Al-Quran, hijrah itu pindah dari tempat ke tempat lain. Hijrah juga artinya berpisah, ya, pisah suami istri namanya hijrah juga itu. Kemudian hidup menyendiri, tidak mau bermasyarakat, itu pun muhajirun. Contoh siapa? Siti Maryam, ya, dia tinggal di mihrab, di masjid, nggak mau bergaul, karena memang atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mempersiapkan seorang anak yang soleh namanya Nabi Isa. Kemudian yang keempat, hijrah berarti mencela sesuatu yang benar karena sombong, ya. Wa kana al-Qur'anu mahjura. Quran itu ditinggalkan karena sombong. Alasan kenapa Rasulullah itu hijrah ke Madinah? Ada 3 alasan di sini. Yang pertama, bertambah dahsyatnya siksaan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslimin yang waktu itu masih lemah posisinya, membenci agama Allah, membenci Rasulullah, dan membenci para pengikutnya, as-sahabah. Kisah Ammar bin Yasir itu dibunuh, ya, keluarganya itu, ayahnya dibunuh depan matanya, ibunya juga dibunuh, namanya Sumayyah itu. Dia belum sholat karena perintah sholat belum ada, ya, Isra Mi'raj belum terjadi. Mati di hadapan sang anak, dipaksa untuk kembali kepada agama jahiliyah. Sahabiat, sahabat wanita namanya Zinirah juga sama, ya, ditusuk matanya dengan menggunakan besi panas. Jadi asyaddu ta'ziban wa tankila. Yang kedua, pemboikotan ekonomi kepada Bani Hashim. Bani Hashim itu kan, ya, keturunan Rasulullah, Bani Hashim. Diboikot, nggak boleh menikah, nggak boleh apalagi berjualan, ya, dagang, sehingga tidak ada pasokan sembako. Saya tadi baca berapa tahun sih boikot ini? 3 tahun lamanya. Rasulullah dan para sahabat diboikot 3 tahun lamanya, tidak mendapatkan pasokan sembako sama sekali. Karena perjanjian itu, piagam itu ditandatangani oleh suku-suku yang ada di kota Mekah dan diletakkan di dalam Ka'bah. Tapi dengan izin Allah, Allah Maha Kuasa, perjanjian itu habis dimakan rayap, habis, udah nggak ketahuan lagi apa itu tulisannya. Setelah 3 tahun lamanya, ya, mereka para kepala suku ini, ya, tidak sepakat lagi. Kita sudah melampaui batas terhadap Muhammad dan para pengikutnya, padahal kita ini sama-sama suku Quraisy. Akhirnya dibatalkan setelah 3 tahun, ya. Yang ketiga, ini meninggalnya orang-orang dekat dengan Nabi SAW. Siti Khadijah wafat. Abu Thalib, pamannya, sekalipun tidak masuk Islam, ya, dia sangat mendukung dakwah Rasul SAW, sangat membela, itu pun wafat, ya. Sehingga di tahun ini dinamakan Amul Huzni, tahun kesedihan. Sekalipun Syekh Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Fiqhus Sirah menjelaskan
Tahun kesedihan itu tidak diartikan Nabi sedih dengan meninggalnya Siti Khadijah, dengan meninggalnya Abu Thalib. Tetapi kesedihan Nabi adalah jalan dakwah di Mekah sudah tidak ada lagi. Di sini dihalangi, sini dihalangi, udah nggak ada jalan. Maka Allah perintahkan untuk hijrah ke Madinah, pindah ke kota Madinah. Dan jangan dianggap bahwa Madinah itu tanpa ada persiapan. Jadi sebelumnya ya, Nabi itu mengutus siapa? Sahabat namanya Mus'ab. Ya, Mus'ab bin Umair ini menjadi duta dakwah Rasulullah ke kota Madinah. Ya Mus'ab, dakwahlah kamu di Madinah, ajarkan penduduk Madinah tentang Islam. Jadi banyak yang masuk Islam orang Madinah dengan sebab usaha siapa? Mus'ab radhiyallahu anhu. Orang Madinah pergi haji ke Mekah, dijegat oleh Rasulullah di Mina, didakwahi, masuk Islam, baiat langsung, bersumpah pada Nabi. Itu namanya Aqabah al-Ula. Tahun depan lebih banyak lagi yang pergi haji, dijegat lagi di mana? Di Mina, didakwahi, masuk Islam, dilakukan baiat al-Aqabah as-Saniyah, Aqabah kedua. Nah, hijrah yang paling penting adalah kepribadian kita dan amal kita. Satu, meninggalkan kebiasaan lama yang buruk. Kita tinggalkan. Malas ngaji, tinggalin. Ya, rajin datang ke majelis taklim. Malas salat tahajud, ayo kita tinggalkan sifat malas itu. Kita mulai semangat untuk qiyamul lail. Apalagi situasi hari ini ya. Ada yang bilang kita harus antisipasi gelombang kedua. Lah, gelombang pertama aja belum selesai kita. Hati-hati gelombang kedua. Ya. Ini nggak kenal siapa-siapa, pokoknya orang soleh, orang toleh bisa mengena semuanya itu. Kekuatan apa yang bisa menyelesaikan ini semua? Doa kita. Jangan melemah doa kunut kita, Pak. Doa tolak balak kita. Allahumma adfa'annal bala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkara wal mihana wat ta'una wal fitana ma zahara minha wa batan. Baik itu yang nampak ataupun yang terselubung. Ya. Ini corona nampak apa terselubung ini? Terselubung itu. Makanya wal fitana ma zahara minha wa ma batan. Ya. Bahkan kita dikaburkan pemahaman kita hari ini. Corona mah itu bikinan katanya. Bahkan isu yang dibesar-besarkan oleh media katanya. Sesungguhnya enggak ada katanya. Nah, ini udah apatis namanya. Makanya ini ada. Nah, itu pernah terjadi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya apa, Pak? Taun, ya. Penyakit taun. Kemudian yang kedua, melakukan amalan-amalan kecil secara istiqomah. Kita kepengen istiqomah, jangan melakukan sesuatu yang membuat kita itu jenuh atau lelah. Baru sekali udah bosan kita. Seneng hati kita kalau kita bisa tahajud, tetapi dengan bilangan rakaat yang kita suka. Minimal berapa tahajud, Bu? 2 rakaat ya. Karena ini sholat malam harus tutup. Sholat penutup namanya sholat witir. Jadi jangan 3. Berapa penutupnya? 1 rakaat. Jangan sampai 2 rakaat tahajud, 3 rakaat witirnya lah, banyakan penutupnya. Kalau kepengen 3 tambah lagi. Saya mah tahajudnya malam ini 4 rakaat aja. Nanti witirnya 3. Terus istiqomah begitu. Jangan 11 rakaat langsung. Besok langsung berhenti tahajudnya. Ingat-ingat tahajud tahun depan. Ya. Yang kecil-kecil ya biarkan, yang lain mah dia sehari 3 juz ya. Kalau saya mah udah sehari 1 halaman. Enggak apa-apa, tapi kita senang melakukannya. Yang ketiga, niat yang ikhlas karena Allah di awal tahun ini 1442 Hijriah
dan kita terlalu ingat sebab setiap bulan Hijriah itu ada puasa namanya Ayyamul Bid 13, 14, 15. Dan yang paling penting di bulan Muharram ini juga ada puasa namanya puasa Tasu'a dan Asyura. Ada pertanyaan ke saya, Ustaz, apakah ada hadisnya puasa di akhir tahun dan puasa di awal tahun? Berarti gini, awal tahunnya kapan? Kamis ya, tanggal 1. Jadi Rabunya puasa sebagai akhir tahun, Kamisnya puasa. Saya bilang ini tidak ada hadisnya. Yang ada adalah ya puasa Tasu'a dan Asyura di bulan Muharram ini. Adapun doa akhir sanah wa awalu sanah, ya silakan saja, itu kan doa. Bahwa kita tahu ini kita berada di penghujung tahun, kita berdoa. Besoknya Kamis awal tahun, kita doa juga. Nah ini sesuatu yang barangkali kalau soal doa sih nggak ada masalah. Tapi kalau puasa kita jangan menciptakan ibadah puasa sunnah dengan inisiatif kita. Apa yang bisa kita ambil dari kejadian hijrah nabawiyah ini? Yang pertama adalah al-imanu fawqa kulli syai'in. Iman itu di atas segalanya. Agama Islam itu yang kita yakini di atas segalanya. Sahabat meninggalkan rumahnya, meninggalkan apa? Usahanya, ikhlas, nggak ada penyesalan. Kenapa? Yang penting kita mendapatkan ridha Allah dan bisa menolong agama Allah dan Rasulnya. Agama ini bekal kita menghadap Allah. Yang kedua, at-tadhiyah al-azizah, pengorbanan yang mahal. Gak mungkin kita bisa menegakkan agama kita ini yang kita cintai kalau tidak ada pengorbanan. Kita korbankan para asatiznya, kiai-kiainya, berkorban untuk umat, sehingga Islam ini mendapatkan izzah, kemuliaan. Yang ketiga, pentingnya beramal jamaah. Baca lagi Bapak Ibu cerita tentang hijrah Nabi. Nabi menginginkan datang perintah Allah untuk apa? Pindah ke Madinah. Nungguin. Ketika ada perintah itu, bagaimana settingannya supaya bisa sampai ke Madinah dengan aman? Jadi sahabat dulu semuanya tuh, sehingga tidak ada yang tersisa di kota Mekah kecuali Rasulullah SAW. Yang kedua Abu Bakar As-Siddiq, dan yang ketiga adalah Ali bin Abi Thalib. Bahkan ketika Nabi dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq berangkat ke Madinah, Sayyidina Ali itu masih di Mekah mengantarkan amanah-amanah yang dititipkan pada Nabi. Ada yang nitip emas, nitip uang, ya Ali, ini punya si ini, rumahnya di sana di gunung, ya ini punya si ini di bukit sana. Sampai kakinya Sayyidina Ali itu pecah-pecah saking banyaknya titipan ya penduduk Mekah yang ada di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau menyelamatkan umatnya dulu. Berangkatlah kalian ke Madinah, kemudian Nabi menyusul. Ali bin Abi Thalib diperintahkan untuk tinggal di rumah beliau malam itu, ya kan? Yang kedua, Nabi itu nggak langsung ke Madinah, tapi naik ke atas gunung. Di sana ada goa, namanya apa? Ghar Tsaur, ya bukan Hira. Kalau Hira kan tempat wahyu pertama. Jabal Tsaur itu beda lagi, di atas puncak gunung. Naik ke sana bersama Abu Bakar As-Siddiq selama 3 hari 3 malam bersembunyi di sana. Nah ini butuh makanan. Siapa yang mengantarkan makanan? Dimintalah seorang wanita namanya Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Waktu itu sedang hamil, sudah mendekati ya waktu persalinan. Naik gunung coba. Ada ibu hamil naik gunung? Nggak ada di kita itu. Tapi ini risalah yang harus dilakukan bersama-sama. Naik.
Kemudian juga butuh informasi ya terkini. Ditugaskanlah Abdullah bin Abu Bakar As-Siddiq. Ya Abdullah, nanti kamu naik ke atas, sampaikan ke kami soal perkembangan kaum musyrikin. Berangkatlah ba'da isya, sebelum subuh sudah sampai ke bawah. Itu yang dilakukan oleh siapa? Abdullah. Kemudian perintah yang ketiga ini kepada seorang pengembala. Kebetulan dia sebagai budak hamba sahaya milik Abu Bakar As-Siddiq, namanya Amir bin Fahirah. Ya Amir bin Fahirah, mulai besok kamu jangan membawa kambing-kambing ini ke rumah. Biarkan di sini saja, kamu bikin tenda bermalam di sini di kaki gunung Jabal Sur itu. Apa fungsinya kambing-kambing itu? Supaya jejak telapak kakinya Asma sama Abdullah itu terhapus dengan kambing-kambing itu. Luar biasa, sampai kambing atau domba itu difungsikan dalam membela agama Allah. Nabi bersembunyi, ternyata pemuda-pemuda Quraisy ini yang dijanjikan hadiah 100 ekor unta siapapun yang berhasil membunuh Muhammad. Nabi berada di dalam gua bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi Allah menurunkan keajaiban. Di situ ada laba-laba yang bikin sarangnya di mulut gua itu. Yang kedua ada burung merpati, jinak. Di mana? Di depan mulut gua itu. Sehingga nggak ada pemuda Quraisy itu yang menunduk. Wah, nggak ada orang sini, lihatnya di depannya ada laba-laba, itu ada merpati. Sahabat Abu Bakar Siddiq mengatakan, ya Rasulullah, seandainya di antara mereka ada yang menunduk sedikit saja, pasti melihat kita dan kita selesai sudah. Apa jawaban Nabi? La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jadi ketika sudah usaha maksimal, kita tinggal menunggu peran Allah Subhanahu wa taala menciptakan keajaiban. Setelah 3 hari 3 malam, Rasulullah itu turun dari gunung Jabal Sur ya. Untanya itu harus ada yang nuntun. Dipilihlah seorang pemuda dan dia belum masuk Islam, masih jahiliyah, namanya Abdullah bin Uraiqat. Disewa oleh Abu Bakar Siddiq untuk menuntun unta Rasulullah. Ya Abdullah, kamu jalan ke Madinah, tuntunlah unta Rasulullah ini dengan melalui jalan yang tidak biasa dilalui oleh orang lain. Masya Allah, ini susah nih cari jalan, kecuali orang yang paham betul peta perjalanan menuju Madinah. Dituntunlah unta Rasulullah itu, padahal dia belum masuk Islam, tapi sifatnya baik, amanah. Pulanglah yang namanya Abdullah bin Uraiqat ini ke Mekah. Ditanya oleh para petinggi-petinggi Mekah, ya Abdullah, kamu lihat Muhammad? Enggak. Padahal dialah yang nuntun ontanya Rasulullah SAW. Ini yang luar biasa kejadian ini. Artinya Islam ini bisa sampai ke kita, ini harus sama-sama. Ya, bahkan ada ulama yang menyebutkan agama ini akan tetap maju bila ada 4 golongan memainkan tugasnya masing-masing. Imamun adilun, pemimpin yang adil. Yang kedua, juhudul ulama al-atqiya, usaha ulama-ulama yang takwa. Kemudian yang ketiga, ya, jaudatul agniya, sifat dermawannya orang-orang kaya. Dan yang keempat, du'aul fuqara'i, doanya fakir miskin. Kalau 4 ini memainkan tugasnya masing-masing, insya Allah Islam ini tetap jaya ya. Kemudian yang keempat, strategis yang cermat. Subhanallah, ini Mekah, Madinah itu dari Mekah ke mana? Sebelah mana? Sebelah utara sana. Makanya orang Madinah sholatnya ngadap selatan, karena Mekahnya ada di sebelah selatan.
Nabi Muhammad setelah bersembunyi di mana? Di Jabal Thur itu menuju Jeddah. Jeddah itu sebelah selatan Mekah. Jadi menjauh gitu, ke sana dulu baru ke Madinah. Pemuda-pemuda Quraisy itu sudah mencarinya jalan menuju Madinah, nggak dapat. Orang nabinya ke sana, ke selatan. Itulah contoh panutan kita, ya. Nah, hijrah ini dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Hijrah itu sesungguhnya orang yang meninggalkan larangan Allah. Itu makna hijrah yang sesungguhnya. Sehingga jangan dilihat pindah tempatnya Mekah ke Madinah, bukan. Pribadi kita harus menjadi muslim yang lebih baik. Pertanyaan kita, kenapa Rasulullah hijrah ke Madinah bukan ke tempat lain? Ini ada 4 alasan. Yang pertama, jarak Mekah Madinah itu kurang lebih 400 km, Pak. Berarti Bekasi sampai ke mana? Ke Solo ya, Semarang ya. Jauh dikit lah. Zaman itu orang ke Madinah ada 2 pilihan, jalan kaki, naik unta. Ya kan? Kalau dia jalan kaki itu seminggu baru nyampe. Kalau hijrahnya dekat, ini gampang. Ya. Maka setelah Nabi hijrah ke Madinah, belum aman juga di Madinah, didatangi oleh kaum musyrikin, terjadilah peperangan pertama kali dalam Islam, namanya perang apa, Pak? Perang Badar ya. Di mana kejadiannya? Di Madinah. Kalah kaum musyrikin, balik ke Mekah, mempersiapkan lagi, diserang lagi. Itulah perang Uhud. Umat Islam kalah di perang Uhud. Balik lagi dengan pasukannya lebih banyak lagi, namanya perang Ahzab. Maka kita sebagai muslim harus bisa menjawab tuduhan-tuduhan orientalis yang mengatakan Islam ini agama yang disebarluaskan dengan menggunakan pedang. Kita bisa menjawab, perang Badar di mana? Kejadiannya di Madinah. Perang Uhud di Madinah. Perang Khandaq atau Ahzab di mana? Di Madinah. Berarti Nabi sudah pindah ke Madinah pun masih dimusuhi gitu loh. Kalau dengan pedang berarti Nabi siap-siap dari Madinah memerangi orang Mekah. Ya. Yang kedua, Madinah ini bagus tanahnya. Saya yakin Bapak Ibu yang dari luar Bekasi nggak mungkin pindah ke Bekasi kalau nggak ada tanda-tanda kehidupan. Ini kawasan industri, di kawasan yang sangat banyak ada MM2100, ada Jababeka 1 dan 2, ada Deltamas. Berarti kan ada tempat kita usaha di situ. Nabi juga sama. Ini kita ajak pindah ke Madinah, ada nggak tanda-tanda kehidupan di sana? Ternyata ada. Irigasinya bagus, tanahnya bagus, nanam kurma bagus hasilnya. Bapak Ibu kalau pergi ke Tanah Suci, beli kurma itu jangan di Mekah, di Madinah yang bagus. Ya. Gandum juga bagus, tanamin apa aja bagus tanah Madinah itu. Yang ketiga, akhlak orang Madinah itu baik. Sampai hari ini Pak, saya ngalamin ketika ditempatkan sebagai tenaga musim haji tahun 98 di Madinah. Itu kami mau nyebrang jalan, mobil tuh berhenti. Tapi kalau di Mekah itu nggak ngasih kesempatan bagi penyeberang jalan. Ya, sampai hari ini akhlak 2 penduduk ini beda, Mekah dengan Madinah. Yang keempat, jauh dari pengaruh peradaban kota yang rusak. Ya, jadi lebih alami. Ayat ini menggambarkan bahwa kita harus menjaga iman, harus siap berhijrah, dan yang ketiga harus siap berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keistimewaannya juga disebutkan. Jadi kelompok Al-Muhajirin punya keistimewaan, Al-Ansar juga punya keistimewaan. Apa keistimewaannya bagi Al-Muhajirin? Sabakuna awalan ilal iman. Yang paling duluan masuk Islamnya, yang paling duluan membela Rasulullahnya. Kemudian Al-Ansar ini apa?
nasaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala a'daih, menolong Rasulullah dari musuh-musuhnya. Kemudian siapapun yang mengikutinya adalah orang-orang baik. Walladzina taba'uhu bi ihsan. Ya. Ini banyak ayat-ayat yang memuji dua kelompok ini, al-muhajiruna wa al-ansar. Ya, panjanglah ini tafsirnya ini. Hadis Rasulullah SAW ini di Arba'in hadis pertama ini. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yantiuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Wa man kanat hijratuhu lillahi wa rasulih fa hijratu ilallahi wa rasulih. Jadi pindahnya itu bukan cari jodoh ya Pak. Kalau cari jodoh berarti kita itu mengharapkan dunia. Kita pindah supaya Islam kita itu lebih baik. Fenomena hari ini yang kita dapatkan, banyak orang Islam berbondong-bondong pindah ke negara yang bukan Islam. Ke Australia banyak, ke Eropa banyak, ke Amerika banyak. Apalagi situasinya semakin sulit hari ini. Pengungsi Kurdistan, pengungsi Afghanistan, pengungsi Irak, pengungsi Suriah, pengungsi Somalia. Ini semuanya negara Islam ini. Sedih kita kalau melihat fakta umat hari ini. Orang Suriah itu udah gak betah di negaranya. Kalau bisa saya ke Amerika, udah bisa hidup di sana. Padahal di sini adalah definisi hijrah itu al-khuruju min daril kufri ila daril Islam. Makanya semoga Indonesia tidak terjadi apa-apa. Adapun yang memprediksi Indonesia ini akan menjadi Suriah kedua, ya, diadu domba orang Islam dengan orang Islamnya, maka ke depan tidak akan lagi ada konflik antara Islam dengan Nasrani, Islam dengan Hindu, Islam dengan Buddha. Yang kita adu adalah orang Islam sesama orang Islam. Ini yang kita takutkan, ya. Kalau pintu masuknya gampang Pak, banyak fitnahnya itu. Kalau bikin fitnah kan gampang. Anti NKRI, tidak Pancasilais, ya kan? Dan seterusnya. Islam ekstremis, Islam radikal, ya. Sampai ini kan bahasa yang paling enak. Kita nggak tahu apakah STAN itu keputusan tetap ya ditiadakan penerimaan mahasiswanya, karena pernah diumumkan untuk STAN ini dihentikan dulu 4 tahun ke depan, tidak ada penerimaan mahasiswa sekolah tinggi akuntansi negara. Kenapa? Alasannya ada radikalisasi di kampus STAN. Ya kita lagi dianggap Islam radikal, ya. Ini makna hijrah sesungguhnya, yaitu al-khuruju min daril kufri ila daril islami khaufal fitnah wa qasdan li iqamati sya'airillah. Setelah Fatu Mekah tidak boleh lagi kita pindah, nggak boleh hijrah lagi Pak. Setelah penaklukan kota Mekah, ini hadisnya, la hijrata ba'dal fathi. Sehingga ada desakan kepada bangsa Palestina, udahlah bangsa Palestina, kalian pada pindah aja ke negara lain, nggak usah perang melawan Yahudi, nggak akan sanggup, nggak akan kuat, nggak akan bisa menang, nggak seimbang kok kekuatannya. Justru ulama Palestina faham, ada hadis la hijrata ba'da fathi Makkah, walakin ubayu alal Islam. Yang ada itu komitmen terhadap ajaran Islam, ya. Dakwah setelah hijrah itu ada 3 yang harus kita fahami. Yang pertama adalah dakwah berbasis masjid. Nabi punya masjid di Madinah. Ada Masjid Nabawi, ada Masjid Quba, ada Masjid Jum'ah. Ini 3 masjid yang menjadi peninggalan Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua at-ta'akhi,
Masyarakat Islam harus ada masjid. Yang kedua, ini jamaahnya harus berukhuwah. DKM dianggap sukses bila jamaahnya itu tidak terjadi perselisihan. Soal apa? Ya soal pemahaman Islam. Ayo sama-sama kita ngaji. Selama itu dalilnya Quran dan Sunnah, ya kita ketemu gitu aja. Jangan yang A memahami ini, yang B beda lagi, terus gak pernah ketemu. Makanya setiap qadaya permasalahan harus diposisikan dulu. Ini masalah apa sih? Prinsip atau bukan? Kalau bukan prinsip dalam Islam, kita boleh memilih pendapat ulama kita. Terserahmu Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah atau Imam Ahmad. Dalam tasawuf mungkin ya tasawuf. Selama itu tasawufnya ahli sunnah, mudah-mudahan kalau nanti terbit buku saya ini tentang polemik tasawuf antara sunnah dan bid'ah, Bapak bisa baca. Tapi yang pertama ini mungkin dalam waktu dekat akan terbit. Itu adalah tesis yang saya tulis ketika S2 dalam bahasa Arab nulisnya. Saya melihat kalau ini tetap dalam bahasa Arab kayaknya nggak ada yang baca. Saya terjemahkan ketika lockdown itu, awal Ramadan nggak ada kegiatan, nggak ada pengajian, nggak ada sholat Jumat, nggak ada jadwal kultum. Bismillah, tilawah, nulis. Allah mudahkan, kemudian jadilah 2 buku ini. Kita harus membaca ya kekuatan peradaban lain. Apakah bangsa barat itu dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologinya dia kuat? Ternyata lemah. Justru yang menguatkan bangsa Eropa hari ini adalah orang-orang Islam. Jamaah tabligh sampai sana dakwahnya. Ini gereja sepi, nggak ada yang ibadah di situ, dibeli jadi masjid coba. Karena mereka sudah tidak yakin lagi dengan agama. Agama ditinggalkan. Semakin ditinggalkan agama itu semakin kosong ininya, batinnya. Jadi banyak orang stres di sana. Islamlah tampil di Eropa dan di negara lain, ya. At-ta'khir ini sangat penting, Pak. Kalau kita masih cekcok soal urusan yang tidak prinsip, jangan berharap kita menang di hadapan musuh. Ini kata Ustadz Zakir Naik, ya, yang selalu debat dengan lawan agama, ya. Luar biasa, ini penggantinya Ahmad Didat. Beliau itu seorang dokter tapi paham soal ilmu perbandingan agama, ya. Innamal mu'minu ikhwatun, sampai Allah menantang kita, seandainya isi bumi ini semua kamu miliki untuk membeli hati manusia supaya menyatu, nggak akan sanggup. Kita nggak bisa disatukan dengan materi, tapi disatukan dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang ketiga ini undang-undang dalam bentuk piagam Madinah. Saya baca itu sampai 50 lebih poin-poinnya. Ya intinya Madinah itu ada komunitas yang beda-beda. Ada Islam, ada Yahudi, ada kaum musyrikin, ada juga Nasrani sebagian kecil. Di Madinah tinggalnya. Lah ini harus dibangun sebuah kesepakatan. Ya, makanya Madinah milik bersama, siapapun yang mengganggu Madinah, kita sama-sama menghadapinya. Jadi jangan bangga, wah Indonesia ini kan Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum Indonesia sudah dicontohkan Nabi SAW. Makanya para penulis di dunia barat mengatakan Piagam Madinah atau Madinah Charter adalah the first constitution in the human rights. Diakui oleh penulis barat itu, bahwa Piagam Madinah adalah konstitusi pertama di muka bumi yang berhubungan dengan hak asasi manusia. Siapa yang bikin? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan wahyu dari Allah. Kesepakatan itu adalah dari kecakapan seorang nabi yang Allah utus. Bukan dibimbing, ya Muhammad poin 1 ini, poin 2 ini, enggak. Sehingga ada wilayah-wilayah yang itu memang wilayah kesepakatan. Ya.
Bapak Ibu kalau di lingkungan ada namanya ketua RW, ngajak apa saja, jangan nagih. RW tunggu dulu, kerja bakti enak aja. Mana hadisnya? Mana hadisnya? Lah kagak dapat hadisnya kerja bakti. Ini ada ittifaq namanya, misak. Dimanapun kita berada harus ada namanya piagam, kesepakatan, ya. Nah ini harus ada dalam kehidupan masyarakat Muslim sampai hari ini, harus ada masjid, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah. Yang ketiga adalah misak al-Madinah. Kekuatan yang diperlukan umat hari ini kuatul akidah, kekuatan keyakinan, kekuatan moralitas, akhlak, kekuatan jamaah, kemudian kekuatan ilmu pengetahuan, kekuatan ekonomi, kekuatan jihad atau perjuangan. 10 kiat menguatkan iman. Ini ada 10 cara kita untuk menguatkan iman kita itu. Yang pertama, akrab dengan Al-Quran, komitmen terhadap syariat Allah, mempelajari kisah para nabi, baca Qisasul Anbiya, kemudian berdoa. Yang kelima, dakwah, ya, dekat dengan ulama. Jangan sampai ulama dihina, Habib dihina, kita diem, kita bela. Ya, saya sangat bangga dengan para pencinta Habib Rizik, ya, termasuk kita insya Allah. Anda robek satu, kami buat berapa? Slogannya 1000. Jadi gambar Habib Rizik itu cuma satu yang dibakar nggak bisa, kemudian dirobek-robek, diinjak-injak. Kami bikin 1000 gantinya. Ini umat punya izzah, punya kemuliaan. Kenapa? Ulamanya, Habibnya dihina, dibela. Kalau nggak ada pembelaan sama sekali, berarti umat ini sudah mati. Sudah mati. Ya. Padahal hadisnya jelas, al ulama'u warasatul anbiya. Kemudian meyakini perintah Allah, mengetahui hakikat kebatilan, memiliki akhlak pendukung atau as-sabat, keteguhan, dan mendengar nasihat orang-orang soleh. Mudah-mudahan ini menjadi penguat iman kita, membuka wawasan kita tentang sirah Nabi berkaitan dengan pergantian waktu tahun Hijriah. Bagi kita insyaallah tetap semangat dalam menyambut tahun ini, nggak usah terganggu dengan pemahaman-pemahaman yang berbeda dengan kita. Baik, lanjut kepada pertanyaan.